warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sari Saidia, MPM 2021511082 dari kelas 2020C, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Devi Ardian Nugraha, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi barisan dan deret aritmatika. Adapun kompetensi materi ini yaitu kompetensi dasar, menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika, menggunakan pola barisan aritmatika untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Kompetensi inti: menemukan konsep dan pola barisan melalui masalah autentik, berkolaborasi memecahkan masalah aktual dengan pola interaksi sosial kultur, berpikir tingkat tinggi dan menyelidiki dan mengaplikasikan konsep dan pola barisan dalam memecahkan masalah autentik. Apakah ada yang tahu apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Berikut terdapat beberapa barisan bilangan dan kita akan menentukan barisan bilangan yang mana yang merupakan barisan aritmatika. Bilangan yang pertama, 3, 6, 9, 12. Barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Mengapa? Karena barisan bilangan ini memiliki selisih yang tetap, yaitu 3. Dari mana kita tahu bahwa selisih barisan tersebut itu 3? Kita dapat mengurangi suku kedua dengan suku pertama. Suku kedua dari barisan bilangan tersebut adalah 6 dan suku pertama dari barisan tersebut adalah 3. Jadi selisihnya yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Begitu juga suku ketiga dikurangi suku kedua memiliki selisih 3. Artinya barisan bilangan tersebut memiliki selisih yang tetap yaitu 3. Pola barisan yang kedua, 2, 4, 7, 11. Pertama, kita tentukan dulu selisih dari barisan bilangan tersebut dengan mengurangi suku kedua dengan suku pertama, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu kita lihat lagi selisih antara suku ketiga dengan suku kedua, yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Dari kedua selisih tersebut jelas terlihat barisan tersebut memiliki selisih yang tidak tetap. Artinya barisan bilangan tersebut bukan termasuk barisan aritmatika. Yang ketiga, barisan 2468, yang keempat 11, 13, 16, 20. Silakan teman-teman dapat menentukan sendiri kedua barisan tersebut yang mana yang merupakan barisan aritmatika dan yang bukan barisan aritmatika. Silakan komen di bawah ya jawabannya. Satu barisan bilangan aritmatika, kita akan menemukan suatu permasalahan. Misalnya, carilah suku kelima dari barisan aritmatika. Mungkin hal tersebut bisa kita kerjakan dengan menjumlahkan dengan selisihnya. Namun, bagaimana jika yang ditanyakan itu suku ke-15, 20, atau ke-100? Untuk mencari suku ke N, kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dengan keterangan, N yaitu sama dengan banyak suku. Banyak sukunya ini bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. A merupakan suku pertama. B merupakan beda atau selisih. Untuk mencari beda atau selisih, kita dapat mengurangkan suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua. Dan UM merupakan suku ke N. Soal: tentukan suku ke-30 dari barisan negatif 3, 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Penyelesaian: A sama dengan negatif 3, B
B sama dengan U2 dikurang U1, di mana U2-nya itu yaitu 1 dan U1-nya itu yaitu negatif 3. Artinya 1 dikurang negatif 3 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. N-nya sama dengan 30, karena yang ditanyakan yaitu suku ke-30. Maka kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U30 sama dengan negatif 3 ditambah 30 dikurang 1 dikali 4. U30 sama dengan negatif 3 ditambah 29 dikali 4. 29 dikali 4 sama dengan 116. Maka U30 sama dengan negatif 3 ditambah 116. U30 sama dengan 113. Jadi, suku ke-30 dari barisan tersebut adalah 113. Sebagai latihan, silakan teman-teman jawab soal berikut ya. Diberikan sebuah barisan aritmatika sebagai berikut: 30, 28, 26, 24, dan seterusnya. Tentukan suku pertama, beda atau selisih, dan suku ke-10 dari barisan tersebut. Silakan teman-teman bisa komen di bawah ya jawabannya. Kita telah membahas tentang barisan aritmatika, dan teman-teman juga sudah bisa membedakan barisan bilangan yang termasuk barisan aritmatika dan yang bukan barisan aritmatika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan dari barisan aritmatika. Untuk lebih jelasnya, perhatikan barisan aritmatika berikut: 3, 6, 9, 12. Titik-titik. Barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Sedangkan deret aritmatika yaitu 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah titik-titik. Untuk mengetahui deret aritmatika, kita harus mengetahui terlebih dahulu barisan aritmatika. Bagaimana jika kita ingin mengetahui jumlah suku ke-20 dari deret aritmatika? Untuk mengetahui jumlah suku tersebut, kita dapat menggunakan rumus, yaitu Sn sama dengan M per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Contoh soal: tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui A sama dengan 3, B sama dengan suku kedua dikurang suku ke-1, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2, dan N sama dengan 10, karena yang ditanyakan yaitu jumlah 10 suku pertama. Nah, kita masukkan ke rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. S10 sama dengan 10 dibagi 2, 2 dikali 3 ditambah 10 dikurang 1 dikali 2. 10 dibagi 2 menghasilkan 5. 10 dikurang 1 menghasilkan 9, maka S10 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 9 dikali 2. S10 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 18, maka S10 sama dengan 5 dikali 24, yaitu 120. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah 120. Sebagai latihan, silakan teman-teman mengerjakan soal berikut ya. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Kita telah membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Dalam kehidupan sehari-hari, barisan dan deret aritmatika digunakan pada berbagai macam bidang. Misalnya, pada bidang ekonomi, barisan dan deret aritmatika ini digunakan untuk menghitung pertumbuhan dan perkembangan penduduk dan juga suku bunga. Pada bidang biologi, barisan dan deret aritmatika digunakan untuk menghitung perkembangan suatu bakteri. Sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.